Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6A. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah pecahan desimal. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari tentang pecahan biasa, bagaimana cara membandingkan, mengurutkan, dan cara menghitungnya. Hari ini kita akan bahas tentang pecahan desimal. Bagaimana cara membandingkan, mengurutkan, dan cara menghitung operasi hitung pada pecahan desimal. Ya. Ini sebenarnya materi yang sudah kamu dapat di kelas 5. Kita mengulang lagi. Ya. Boleh dibuka-buka kembali buku-buku kelas 5 jika lupa, karena materinya sama. Ini hanya pengembangan dari materi kelas 5. Langsung saja, yang kita bahas pertama kali ini adalah tentang nilai tempat pecahan desimal. Ini yang baru. Ya. Kalian bisa lihat di buku tematik halaman 59. Ya, ini sama. Nah, pecahan desimal memiliki nilai tempat. Nilai tempatnya tidak jauh beda dengan materi yang kita bahas sebelumnya, yang pada bab sebelumnya tentang nilai tempat pada bilangan cacah. Ya. Pada pecahan desimal yang perlu kita ingat, kita harus mengelompokkan dulu. Di pecahan desimal kita kelompokkan dulu angkanya menjadi dua kelompok angka. Ada angka utama. Angka utama itu yang seperti kita pelajari sebelumnya, ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, dan seterusnya. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompoknya desimal. Ya, per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Oke, kita coba langsung. Ini ada sebuah angka. Ini sama dengan buku tematik halaman 59. Ada angka desimal 4,412. Ya. Untuk mengetahui nilai tempatnya, ya, kita lakukan yang pertama adalah pembatasan dulu. Kita batasi dulu mana yang masuk kelompok utama, mana yang masuk kelompok pecahan desimal. Ya. Batasnya adalah koma. Ya. Angka 4,412. Batas kelompoknya adalah ada pada koma. Koma ini sebagai batas. Yang di depan koma ini adalah angka utama. Berarti angka 4 di depan koma ini adalah angka utama. Ya, sedangkan yang di belakang koma ada angka 4, 1, 2 ini angka desimal, angka pecahan. Oke. Kita lihat sekarang. Nah, ini sama dengan yang ada di buku tematikmu, ya. Angka 4 yang di depan koma, ya. Nilai tempatnya satuan. Ya, nilainya 4. Ya, seperti biasa. Sekarang yang baru adalah yang di belakang koma. Yang di belakang koma ini kelompok pecahan. Ya. 4, angka 4 di belakang koma yang pertama adalah nilai tempatnya adalah persepuluhan. Nilainya 0,4. Bedanya kalau yang di depan koma satuan, puluhan. Nah, kalau di belakang koma ada pernya. Angka pertama setelah koma adalah persepuluhan. Angka kedua setelah koma adalah perseratusan. Angka ketiga setelah koma adalah perseribuan, dan seterusnya. Ya. Kenapa kok disebut persepuluhan, Pak? Kok enggak persatuan? Ya, karena di belakang koma, angka pertama di belakang koma, contohnya ini angka 4, nilainya adalah 0,4. 0,4 kalau dijadikan pecahan biasa itu 4 per 10. Makanya disebut nilai tempatnya persepuluhan. Karena kalau dijadikan pecahan biasa dia jadi per 10. Angka 1, ya, di belakang koma, angka 1 nilai tempatnya adalah per seratusan. Nilainya adalah 0,01. Kalau dijadikan pecahan biasa 0,01 berarti berapa? 1 per 100. Makanya nilai tempatnya namanya perseratusan.
Angka 2, angka ketiga di belakang koma. Angka 2 menempati nilai tempat per seribuan. Nilainya 0,002. Kalau dijadikan pecahan biasa, dia jadi 2 per 1000. Makanya nilai tempatnya namanya per seribuan. Kalau di belakangnya lagi nanti ada angka, ya seterusnya dilanjutkan. Per seribuan, setelah ribuan, apa? Per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, per 10.000-an, per 100.000-an, ya, per jutaan dan seterusnya. Ya. Kita lanjut. Nah, kita masih dalam nilai tempat. Ya, ini ada angka 324,123. Langkah pertama untuk tahu nilai tempatnya adalah kita pisahkan dulu. Kita kasih garis pembatas. Pembatasnya adalah koma. Kita lihat sekarang angka yang di depan koma. Angka pertama depan koma, angka 4. Ya, nilai tempatnya adalah satuan, sama seperti biasanya. Di depan satuan, ya, di depan angka 4 ada angka 2. Setelah satuan, angka utama puluhan. Di depan puluhan ada ratusan. Jadi angka 4 menempati tempat satuan, angka 2 puluhan, angka 3 menempati ratusan. Sekarang yang di belakang koma, ya, angka 1 menempati tempat per sepuluhan. Karena kalau dia dijadikan pecahan desimal itu 0,1 nilainya. Kalau jadi pecahan biasa jadi 1 per 10. Makanya namanya per sepuluhan. Angka 2 di belakangnya per sepuluhan ada per seratusan. Di belakangnya per seratusan ada per seribuan. Jadi angka 1 menempati tempat per sepuluhan, angka 2 menempati tempat per seratusan, angka 3 menempati tempat per seribuan. Ya, cara bacanya, dibaca semuanya pecahannya jadi berapa? 324,123. Oke, ini mengenai nilai tempat. Ya, penjelasan yang lebih rinci ya ada di buku tematik halaman 59. Oke, kita lanjut. Ya, berikutnya adalah membandingkan pecahan desimal. Jadi di sini ada 2 pecahan desimal. Ya, 0,35 dan 1,2. Kira-kira yang lebih besar yang mana? 0,35 atau 1,2? Ya. Langkah-langkah dalam membandingkan pecahan desimal adalah yang pertama harus disamakan dulu di belakang komanya berapa angka. Para ulang, di belakang koma harus disamakan ada berapa angka. 0,35 di belakang koma ada 2 angka. Ada angka 3, ada angka 5. Sedangkan 1,2 di belakang koma hanya ada 1 angka, yaitu angka 2. Nah, ini tidak bisa dibandingkan, kesulitan kamu nanti untuk membandingkannya. Maka langkah pertama harus disamakan angka di belakangnya dengan ditambahi 0. Karena 1,2 di belakang koma hanya 1 angka, maka ditambahi 0. Jadi 1,2 berubah jadi 1,20. Nah, sekarang di belakang koma sudah sama-sama 2 angka, baru bisa dibandingkan. Langkah kedua, membandingkannya harus dari angka utama. Angka utama itu angka yang di depan koma. Ya. Kita bandingkan angka di depan koma dulu, angka utamanya. 0,35, angka depan komanya, angka utamanya 0. 1,20, angka utamanya di depan koma 1. 0 dan 1, besar yang mana? Besar 1. Maka dari sini sudah bisa kita jawab 0,35 dengan 1,20 lebih besar 1,20. Ya, diberi tanda ya, 0,35 kurang dari 1,20. Ya, tandanya yang lebar ya, yang mulutnya terbuka menghadap ke 1,20. Nah, ini tanda lebih kecil. Oke, selanjutnya ada angka lagi 2,43 dengan 2,13. Besar yang mana?
2,43 atau 2,13. Nah, kita bandingkan. Langkah pertama tadi apa? Di angka di belakang koma harus sama. Ya, angka di belakang koma sudah sama, sama-sama 2. 2,43 ada dua angka di belakang koma, 4 dan 3. 2,13 di belakang koma juga sudah dua angka, 1 dan 3. Kalau di belakang koma angkanya sudah sama, dua angka, maka tinggal dibandingkan. Bandingkannya dari depan, dari angka utama. Ya, ternyata angka utamanya sama-sama 2. Ya, karena sama-sama 2, berarti baru kita bandingkan langkah selanjutnya, membandingkan angka di belakang koma atau angka pecahannya. Ya. 2,43 di belakang komanya angkanya adalah 43. 2,13 di belakang komanya angkanya adalah 13. 43 dan 13. Besar mana 43 dan 13? 43. Berarti pecahan yang lebih besar adalah 2,43. Ya, diberi tanda lebih besar. 2,43 lebih besar daripada 2,13. Nah, itu membandingkan pecahan desimal. Nah, membandingkan pecahan desimal tadi bisa kita gunakan untuk mengurutkan pecahan desimal. Contoh, di sini Pak Era punya soal, urutkan dari pecahan desimal yang paling kecil. Angkanya 9,645, 8,147, 8,247. Ingat, langkah pertamanya untuk mengurutkan sama dengan membandingkan tadi. Ya, angka di belakang koma harus sama dulu. Kebetulan ini tiga-tiganya sudah sama. Di belakang koma ada 3 angka. 9,645 di belakang koma sudah 3 angka, angka 645. 8,147 di belakang koma juga sudah 3 angka. 8,247 di belakang koma juga sudah 3 angka. Maka langkah kedua, bandingkan angka utamanya, angka yang di depan koma. Ada 9, 8, 8. Ya, karena diurutkan dari yang paling kecil, perintahnya diurutkan dari yang paling kecil, maka kita cari yang paling kecil, 9, 8, 8. Yang paling kecil angka berapa? 8. Nah, sekarang masalahnya 8-nya ada 2. Nah, gimana kalau 8-nya ada 2? Maka kita ke langkah ketiga, membandingkan angka pecahannya, membandingkan angka di belakang koma. Ya, ada 147, yang satunya 247. Mana yang lebih kecil? 147. Berarti pecahan yang paling kecil adalah 8,147. Ini urutan yang paling kecil yang pertama. Berarti urutan yang terkecil kedua. Ya, karena 8 dan 9 angka utamanya lebih kecil 8. Berarti angka kecil kedua adalah 8,247. Tentu saja yang terakhir tinggal 9,645. Ya, sudah berurutan dari yang paling kecil. Oke, berikutnya sekarang menghitung ya pecahan desimal. Ya, ini ada sebuah soal, ini campuran bentuknya 20% ditambah 2,5 kali 0,4. Ya. Karena bentuknya campuran, ada 20% itu bentuknya pecahan persen, 2,5 dan 0,4 itu pecahan desimal, maka kita samakan dulu bentuknya. Ya. Kita ubah semuanya jadi bentuk desimal. Ya, jadi 0,2 ditambah 2,7 kali 0,4. Loh Pak, 20% kok jadi 0,2? Dari mana? Ya, ingat ini materi kelas 5. Kamu ubah 20%-nya jadi pecahan desimal. Caranya 20%. Persen itu berarti per 100. Jadi 20 per 100. 20 per 100, ya, nolnya dicoret. 20 nolnya 1 dicoret, 100 nolnya 1 coret. Tinggal 2 per 10. Per 10 berarti di belakang koma 1 angka. Jadi 0,2. Ya. Ayo dibuka kembali buku kelas 5 kalau masih bingung. Ya. Karena sudah jadi desimal semua, kita tinggal menghitung. Ingat ya, aturan menghitung di materi sebelumnya ada tambah, ada kali. Mana yang didahulukan? Kali dulu. Ya, ada tambah, ada kali. Maka dahulukan kali dulu karena kali lebih kuat.
Berarti 2,7 kali 0,4 dihitung dulu. Nah, ini hitungnya pakai bersusun saja lebih gampang. 2,7 dikali 0,4. 7 kali 4 28. Ya, ditulis 8 nyimpen 2. 2 kali 4 8. 8 ditambah simpenannya 2 10. 108. Sekarang angka keduanya kita kali. 7 kali 0 0. 2 kali 0 0. Ditambahkan 8 turun 0 tambah 0 0. 1 tambah 0 1. Ya. Karena 2,7 satu angka di belakang koma, 0,4 satu angka di belakang koma, hasil akhirnya berarti 2 angka di belakang koma. Jadi 1,08. Nah, langkah berikutnya karena 2,7 kali 0,4 sudah ketemu 1,8, tinggal ditambah 0,2. 0,2 ditambah 1,08. Ditambah bersusun seperti biasa. Ya, 0,2 1,08. Pak, kok jadi 0,20? Iya, kita samakan angka di belakang komanya, ditambahin 0. 0,20 ditambah 1,08. Jadinya 1,28. Ya. Ingat, semuanya harus dijadikan bentuk desimal dulu, baru bisa dihitung. Oke, terima kasih. Itu materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung WhatsApp ke Pak Era. Ya, nanti insya Allah akan dijawab oleh Pak Era. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.